Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Lampung akhir-akhir ini memang tengah menjadi sorotan setelah pertama kali dikuliti oleh TikToker Bima Yudho Saputro. Sedikit dan perlahan apa yang ada di Provinsi Lampung tertuak dengan sendirinya, mulai dari infrastruktur yang tidak memadai bahkan terkesan hancur. Kemudian kunjungan Jokowi juga beberapa hari lalu yang ternyata mendapatkan perhatian khusus, di mana saat itu Jokowi dalam kunjungannya menggunakan rute yang tidak disediakan oleh gubernur. Jokowi malah memilih rute jalan yang rusak. Dan yang tidak boleh dilewatkan adalah satu orang pejabat yang ada di Provinsi Lampung juga menyita perhatian publik. Ya, dia adalah seorang perempuan yang memiliki jabatan yang lumayan. Dia adalah seorang kepala dinas kesehatan yang bernama Reihana Wijayanto. Semua tahu siapa Reihana Wijayanto. Perempuan yang kerap kali memamerkan kemewahan, kerap kali memperlihatkan barang-barang mewah dan branded yang dimiliki. Dan tentu saja itu semua ditampilkan, diperlihatkan di media sosial miliknya. Jelas ini menjadi perhatian publik karena bagaimanapun yang bersangkutan adalah seorang ASN atau aparatur sipil negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik, hidup yang sederhana. Terlebih publik juga tahu bagaimana seorang pejabat pemerintahan meskipun jabatannya adalah seorang kepala dinas, tentu saja jika dikaitkan dengan gaya hidupnya yang mewah, barang-barang branded yang selalu diperlihatkannya, jelas ini menyimpan tanda tanya tersendiri. Terlebih ternyata gaya hidup seorang Reihana Wijayanto pernah juga diperingatkan oleh Gubernur Lampung. Dan perempuan yang satu ini memang tidak main-main. Karirnya menjabat sebagai kepala dinas di Provinsi Lampung, konon kabarnya sudah cukup lama, sekitar 14 tahun. Perempuan kelahiran Agustus tahun 1963 ini memang seolah hebat. Dalam artian ketika ada banyak mutasi, kemudian ada beberapa di antaranya yang sudah menghabiskan masa jabatannya dan masuk masa purna atau pensiun, seorang Reihana Wijayanto masih tetap kokoh dalam jabatannya. Meski pada tahun 2016 kabarnya Reihana juga sempat dikaitkan dengan korupsi yang merugikan negara sebesar 13 miliar lebih. Namun saat itu Reihana terlepas dan hanya menjadi saksi saja, yakni di korupsi alat-alat kesehatan. Dan kembali kepada gaya hidup glamornya yang gemar sekali memperlihatkan dan memamerkan barang-barang brandednya, jika dikaitkan dengan penghasilan sebagai seorang pegawai negeri yang memiliki golongan 4D, konon kabarnya penghasilan Reihana hanya sekitar 5 juta saja. Ini belum termasuk tunjangan yang didapatkannya. Namun, jikalau kita bandingkan dengan harta kekayaannya dalam laporannya kepada KPK sekitar 2,7 miliar lebih, kemudian dengan gaya sehari-harinya, jelas ini menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin dengan gaji sekitar yang saya sebutkan tadi, seorang Reihana memiliki tas branded yang harganya mencapai 200 juta lebih. Itu tidak hanya satu, ada beberapa di antaranya yang pernah dipamerkan di media sosialnya. Ya, boleh dong sedikit curiga. Karena kita tahu bagaimana penghasilannya jika dihitung diakumulasikan untuk mendapatkan satu tas seharga 200 juta lebih, berapa tahun seorang Reihana harus menabung. Dan itu baru satu, belum yang lainnya, kendaraan dan lain sebagainya atau barang-barang branded lainnya yang juga dimilikinya. Itu yang patut kita pertanyakan. Ya, Reihana bukanlah satu-satunya pejabat publik perempuan yang pernah bergaya hidup glamor, gemar memamerkan kemewahannya. Yang satu ini juga
Tentu Anda masih ingat. Mantan orang nomor 1 di Provinsi Banten. Beliau juga adalah sosok yang gemar sekali memperlihatkan, memamerkan kemewahannya, kemudian hartanya juga tidak sedikit. Orang nomor 1 yang memiliki pengaruh yang besar. Pada akhirnya harus menghabiskan waktu di penjara untuk yang cukup lama. Kemudian yang ini, politisi dari partai penguasa saat itu yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Pusat juga tidak kalah glamornya, tidak kalah hidup mewahnya. Dimaklumi sih karena yang bersangkutan basicnya adalah seorang artis, namun terjun ke dunia politik dan lagi-lagi harus berakhir di penjara untuk waktu yang cukup lama. Dan sekarang Raihana pun ternyata gemar memamerkan kekayaannya, kemudian juga memperlihatkan barang-barang branded yang dimilikinya. Apakah yang bersangkutan juga akan bernasib sama seperti kedua perempuan yang tadi? Kabarnya kemarin pada hari Senin 8 Mei 2023, Raihana mendatangi gedung KPK untuk dimintai klarifikasi seputar harta kekayaan yang dimilikinya. Jelas 2,7 miliar harta yang dilaporkan rasanya tidak sebanding dengan apa yang sering dipamerkannya. Terlebih ada beberapa di antaranya yang juga tidak tercatat dalam LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kita akan tunggu apakah seorang Raihana Wijayanto akan bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa bulan lagi kalau lihat dari usianya, kemudian masuk masa purna dalam keadaan tenang dan damai, atau malah sebaliknya dibidik oleh KPK dan harus menghabiskan sisa usianya di dalam pengapnya penjara. Bisa saja tersangkut korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita akan tunggu bagaimana perempuan yang satu ini yang memiliki harta kekayaan yang lumayan, kemudian yang selalu bergaya hidup mewah, dan gemar sekali memperlihatkan, mempertontonkan kemewahannya kepada publik melalui akun media sosialnya. Apakah hanya sekedar dimintai klarifikasi oleh KPK atau masih ada babak baru yang harus dilaluinya? Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.